lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin undangan yang kami hormati, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Kamis tanggal 27 April 2023 akan berlangsung rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan agenda pokok memperingati hari ulang tahun ke-59 Provinsi Sulawesi Tenggara. Pidato pengantar oleh Ketua Dewan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus membuka secara resmi rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepada Bapak Haji Abdurrahman Saleh SH MSI dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Saudara Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, yang terhormat para anggota DPR RI dan DPD Republik Indonesia, hadir di tengah-tengah kita Bapak Insinyur Gua dan Ibu Wawode Rabia Alaubiah SE MSI, yang kami hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati para Bupati Wali Kota se-Sulawesi Tenggara, yang kami hormati para pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, hadir Wakapolda Provinsi Sulawesi Tenggara Brigjen Polisi Dwi Irianto SIK MSI, sekaligus juga baru bertugas di Sulawesi Tenggara. Mohon berdiri Pak biar dikenal sama anggota DPR. Yang terhormat juga Wakil Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Bapak Heri Ahmad Prabadi, silakan berdiri Pak. Yang terhormat juga ada Danlanal Kendari Kolonel Laut
Abdul Qadir Mulkir Zahari, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara, Danrem 143 Haloleo, Brigjen TNI Ayub Akbar. Ini juga baru, Pak. Selamat bertugas, Pak. Kabinda Provinsi Sulawesi Tenggara, ini juga, Pak, artis baru kita. Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tenggara, ini yang tidak asing lagi bagi kita. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Silverkar Sililaba, Bapak Raja. Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Dirjen Pembenaran Keuangan Negara, Kepala Basarnas Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala BPTD Wilayah 18 Provinsi Sulawesi Tenggara. Tadi Ketua Pengadilan Tinggi hadir? Gak hadir ya? Yang wakili? Perlu kita sampaikan ini sama Ketua Mahkamah Agung ini, karena Ketua IKUI dia ini. Kami Ketua IKUI Sultra tidak hadir. Saya ulangi, Basarnas Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala BPTD Wilayah 18 Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, para pimpinan instansi vertikal Provinsi Sulawesi Tenggara, rektor atau pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Sulawesi Tenggara, para ketua DPRD Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara, para mantan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara, para masyarakat Sulawesi Tenggara, para pejabat TNI Polri, para kepala organisasi perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, para pimpinan partai politik, tokoh agama, tokoh adat, yang terhormat pula Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kota Kendari, serta Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Provinsi dan Kota Kendari, para kepala sekolah SMA SMK se-Sulawesi Tenggara, segenap pengurus OSIS SMK SMU se-Sulawesi Tenggara, yang sama hadirin insan pers hadirin yang berbahagia. Demi keberkahan agenda pada hari yang bersejarah ini, kami mengajak kita semua untuk mengawali sambutan ini dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, adalah Zat yang Maha Mulia, yang melimpahkan segala rahmat, mencurahkan nikmat dan mengalirkan karunia-Nya kepada kita sekalian. Segala puji baginya, atas kehendak-Nya lah acara pada hari ini dapat kita laksanakan dengan semangat kebersamaan persaudaraan yang terjalin. Atas nama pimpinan Dewan, kami sampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang para hadirat di hari ini untuk undangan Dewan bersama mengikuti rapat paripurna Dewan rangka memperingati hari ulang tahun ke-59 Provinsi Sulawesi Tenggara. Berhubung agenda pada hari ini masih dalam suasana Syawal 1444 Hijriah, mewakili segenap pimpinan dan anggota Provinsi Sulawesi Tenggara, turut kami sampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim minal aidin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah Ramadan kita semua dan berkenan menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah kesucian dan orang-orang yang menang. Rapat Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Menurut catatan yang kami terima, ada 37 anggota DPR dari 45 yang menandatangani dan hadir dalam rapat ini. Maka marilah kita awali ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara
dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-59 Provinsi Sulawesi Tenggara secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami muliakan, hari ini sebagaimana tadi kita laksanakan upacara jatuh pada hari ulang tahun ke-59 Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun susunan acara pembukaan sebagaimana berlangsung: kedua, pidato pengantar Ketua DPR; ketiga, sambutan Gubernur; keempat, doa bersama; dan kelima, terakhir, penutup. Ini adalah merupakan kesyukuran bagi daerah kita tercinta ini, karena tahun 2023 ini dalam suasana kehidupan sosial masih terjaga dengan baik. Aktivitas pemerintah serta geliat masyarakat kita terus berjalan normal seiring dampak pandemi yang terus melandai. Pemerintah kita terus mempersiapkan diri dalam menghadapi transisi pandemi menuju endemi dengan segala upaya kebijakan yang memerlukan tindak lanjut serta dukungan dari semua kita warga Sulawesi Tenggara. Aspek mobilitas ekonomi pada tahun ini, perekonomian kita diproyeksikan akan tumbuh membaik. Gambaran tersebut cukup relevan di mana posisi daerah kita tersutra yang tercinta ini pada triwulan keempat tahun 2022 tumbuh positif 5,57%. Positif tersebut dipicu oleh peningkatan aktivitas ekonomi pasca pandemi yang menggairahkan kebangkitan ekonomi di sektor perekonomian daerah, ekonomi maupun beberapa parameter yang level optimis yang kita lakukan bersama-sama. Ini adalah indikator jelas akibat dukungan pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk berpayung berjuang bersama-sama untuk kebangkitan ekonomi di Sulawesi Tenggara. Membaiknya gambaran ekonomi ini tentu tidak dapat dipisahkan dari pemeran pemerintah sebagai entitas ekonomi dalam pembangunan melalui pendekatan program kegiatan. Mudah-mudahan peran pemerintah daerah ini akan terus dioptimalkan dan DPR sebagai mitra strategi akan terus memberikan dukungan sepanjang memiliki azas manfaat bagi daerah dan bersifat konstitusional. Dukungan DPR tidak perlu diragukan lagi. DPR memahami betul wilayah tugas dan mengawal untuk perjuangan aspirasi publik di mana wilayah yang representasikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintah. Insya Allah dua kubu pada DPRD di atas diarungi oleh DPRD sebagai proporsional. Rapat Dewan yang terhormat, pada kesempatan yang penuh makna ini, kami ingin menyegarkan ruang memori kita bahwa kebersamaan pasangan aman dengan DPRD Provinsi 2019-2024 telah dimulai sejak Oktober 2019. Ketika anggota DPRD dilantik secara resmi, seiring berjalannya waktu yang hampir tak terasa, kebersamaan tersebut nampaknya telah berada di penghujung waktu. Menurut perundang-undangan, sekitar bulan September yang akan datang, pasangan aman dalam kapasitasnya sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara akan mengakhiri masa periode pada pengabdiannya di Sulawesi Tenggara. Di luar dari ketentuan tersebut, isyarat mengenai masa-masa akhir pengabdian pasangan dari berbagai yang diberikan dari pasangan tersebut. Sejak memasuki paruh awal tahun ini, sinyal yang dipancarkan oleh pasangan aman semakin terasa rasionalnya. Menurut hemat saya, sinyal tersebut adalah jika pasangan aman telah berada di tahun akhir masa pengabdiannya. Satu dari sekian kode yang kita maknai adalah mengenai tema Sultra, yakni aman sukses membangun Sultra. Tema tersebut cukup ringkas, tapi secara filosofis kandungannya padat dan parat. Seperti itu menggambarkan kode tentang arah perjalanan puncak dari suatu pengabdian. Perjalanan puncak pada setiap pucuk pimpinan daerah adalah perjalanan akhir 5 tahun. Jika tema HUT Sultra tersebut dipanjangkan, pasangan Ali Mazid Lukman Abu Nawas pada tahun ini akan melengkapi perjalanan puncaknya sekaligus membangun Sultra. Itu berarti selama 5 tahun
pasangan Aman final membentangkan visi-misi pembangunan dengan sukses. Sulit rasanya untuk mengatakan tidak sukses dengan segenap kebijakan pembangunan yang ditorehkan pasangan ini. Berkali-kali demonstrasi, berkali-kali unjuk rasa, tapi kekuatan bahwa negara harus hadir karena leadership Ali Masih dan wakilnya Lukman Abu Bawas telah mengantarkan kita beberapa pembangunan yang cukup signifikan meskipun kontroversial. Jika tema HUT Sultra tersebut di atas diperas dan dielaborasi ke dalam satuan kalimat yang singkat dan penuh makna, maka Aman sukses membangun Sultra dapat kita singkat menjadi Aman SMS. Dalam konteks ini, Aman SMS Ali Masih siap menuju Senayan. Aman SMS juga bisa dimaknai aliansi Lukman siap menggoyang Sultra. Namun akan lebih sempurna jika Aman SMS dimaknai ARS siap memenangkan Sulawesi Tenggara. Mohon maaf Pak, ini kan ini namanya distribusi kekuasaan. Menurut hemat saya, hemat Sultra kali ini sangat tepat, komplementer dan futuristik. Selain mengandung pesan perjalanan puncak pasangan Aman yang sukses membangun Sultra dengan 21 suku bangsanya, selalu entitas Ali Masih mengungkapkan di mana-mana kita adalah warga Sultra, kita lahir di Sultra, besar di Sultra, dan 21 suku bangsa ini telah hidup bersuku-suku beragama-agama. Maka untuk itu tekankanlah sebelum saya tinggalkan Sultra menjadi gubernur, kita harus ucapkan mana-mana saya bangga menjadi anak Sulawesi Tenggara. Hilang ngantuknya. Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia, usia profesi kita 59 tahun. Fakta-fakta sejarah baik tentang kerajaan, kolonialisme maupun kemerdekaan sampai sekarang ini sebagaimana umumnya daerah-daerah Nusantara yang ada di Indonesia. Keadaan lokal daerah kita turut mengalami perkembangan tata pemerintahan. Pada kesempatan ini saya ingin mengulangi lagi apa yang dibacakan pada upacara pagi hari tadi. Pada awalnya wilayah seluruh kita dihuni oleh satuan komunal dengan kearifan kekuasaan kerajaan. Kemudian mengalami pergeseran tahun 1940. Pada masa kolonial, Sultan hanya berbentuk wilayah setingkat kabupaten dengan nama Buton and lain dan berada dalam kekuasaan pemerintah Keresiden Selebes dan dependensinya. Pada tahun 1945, di masa kemerdekaan, Afdelin Buton and Laiwoi masuk dalam lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara. Setahun kemudian ketika terbentuknya Negara Indonesia Timur atau NIT sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS, Afdelin Buton and Laiwoi masuk lingkup daerah Sulawesi. Keadaan ini berlangsung hingga bubar. Kembali kepada NTRI tahun 1900. Pada masa ini, Afdelin Buton and Laiwoi masuk dalam tatanan pemerintah Sulawesi. Pada masa berlakunya peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1952 tentang pembubaran daerah Sulawesi Selatan dan pembagian wilayah dalam daerah-daerah swastra, Afdelin Buton and Laiwoi berubah nama menjadi daerah Sulawesi Tenggara dan merupakan salah satu kabupaten dari 6 kabupaten lainnya yang menopang Provinsi Sulawesi Tenggara 7 tahun kemudian saat berlakunya Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999 tentang pembentukan daerah tingkat 2 Sulawesi. Membubarkan Provinsi Sulawesi dan wilayahnya dibentuk daerah swastra tingkat 2, yakni tingkat 2 Buton dan Kolaka. Keempat daerah tingkat 2 tersebut berada dalam lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Berjalan di tahun 1960 dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 60
berkembang masuk kepada Undang-Undang 47 tahun 60 terus dan seterusnya. Pada akhirnya pada tanggal 13 Februari 1964 menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 64 tentang pembentukan tingkat 1 Sulawesi Tengah daerah tingkat 1 Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Perpu ini, Sulawesi Tenggara secara resmi berdiri sebagai provinsi. Atas dasar Perpu ini kemudian terjadilah peristiwa yang monumental di mana Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara yang pada saat itu dijabat oleh Andi Ahmad Rifai Manggabarani melakukan serah terima jabatan kepala daerah tingkat 1 Sulawesi Tenggara yang dijabat oleh J. Wayong. Peristiwa ini berlangsung tanggal 27 April 1964 dan sampai hari ini kita laksanakan menjadi 59 tahun berturut-turut. 8 bulan kemudian, tepatnya 3 September sesuai dengan Perpu nomor 264 dan Undang-Undang nomor 13 tahun 64 dilandasi dengan yuridis berdirinya Sulawesi Tenggara, melengkapi ritme perkembangan keadaan Sulawesi Tenggara. Pada tanggal 16 Maret 2022 diterbitkan Undang-Undang nomor 7 tahun tentang Provinsi Tenggara. Dalam undang-undang itu ditegaskan perkembangan daerah dalam lingkup Sulawesi Tenggara yang mutakhir, yaitu 15 kabupaten dan 2 kota sebagaimana yang kita kenal saat ini. Bapak Gubernur dan hadirin yang berbahagia, ini tidak terlepas dari para pendiri kita. Generasi pelanjut penting bahwa ini tidaklah datang seketika. Ada dengan segenap proses, dinamika, peristiwa, perjuangan dan sampai generasi terbaik hikmat membangun tercinta. Yang pertama Pak J. Wayong, yang kedua Laude Hadi, seterusnya Edi Sabah, Abdullah Sirondai, Alala, Laude Kaimudin, Ali Mazi, dan Nur Alam Ali Mazi lagi. Dan kita bisa menampilkan terjadinya perkembangan ini adalah tidak terlepas dari upaya ikhtiar pemimpin-pemimpin kita. Tidak ada satupun pemimpin yang berdoa dan berniat untuk menentukan dan menterbelakangkan daerahnya. Pemimpin pasti ingin mengedepankan daerahnya, mementingkan kepentingan rakyat, mendahulukan kepentingan rakyat. Tapi apalah daya, manusia tidak ada gading yang tidak retak, pasti punya kekurangan. Tapi apa yang ditampilkan, itulah sosok terbaik dari pemimpin-pemimpin kita yang ada. Beberapa event nasional sudah diadakan berturut-turut di Sulawesi Tenggara. Kalau kita sudah sebut ini sampai sore hari. Salah satu kegiatan yang terakhir adalah pelaksanaan PTQ LPP RRI tingkat nasional yang 53 yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Tahun ini adalah tahun aman masa akhir jabatannya. Terakhir pelaksanaan RPJM Sultra ditetapkan sebagai pasangan aman. Untuk itu sebagai warga negara yang baik, kita akan mengantarkan pasangan ini meraih kesempurnaan. DPRD menyampaikan terima kasih atas pengabdian pasangan aman dan apresiasi atas kerjasamanya dalam menjamin kemitraan. Di ujung purna tugas, beliau kita doakan semoga pasangan ini sukses secara paripurna menyelesaikan tanggung jawabnya dan terus memberikan pengabdiannya di tempat baru kelak. Insya Allah bumi Tuhan terhampar luas untuk memanfaatkan dalam melahirkan kerja-kerja pengabdian untuk daerah negara tercinta ini. Pada tahun depan kita akan memasuki tahun politik yang akan membangun daerah, bangsa dan negara kita. Karena itu kita harus memiliki makna tersendiri bagi kita di Sulawesi Tenggara. Tahun ini merupakan prakondisi yang akan bersambung di tahun 2024 yang akan datang. Marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan situasi yang aman dan terkendali. Marilah pula kita dukung segala proses yang terkait dengan partisipasi warga sehingga memberi bobot bagi pelaksanaan agenda demokrasi kita ke depan. DPRD Sulawesi Tenggara memberikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan perannya masing-masing. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan, menjadikan sebagai kebaikan pahala atas tugas yang kita emban ini. Di penghujung sambutan ini, secara khusus DPRD memberikan ucapan selamat kepada Gubernur yang sejak
Februari dan Maret tahun ini berhasil meraih 2 penghargaan, yaitu Maritime Award 2023 untuk kategori utama bidang perintis maritim yang diberikan oleh International Seafood Exhibition Conference Aspect, dan yang kedua penghargaan dari pemerintah pusat, di mana Sultra sebagai salah satu provinsi yang berhasil mendukung program JKN KIM sebagai program strategi nasional. Sultra dalam mendorong mewujudkan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage di Indonesia. Penghargaan yang diterima oleh Saudara Gubernur menjadi kado istimewa bagi provinsi kita hari ini yang memperingati hari jadi yang ke-59. Saya minta tepuk tangannya dong, ini kan gegabah nggak pakai pulsa. Untuk itu di akhir sambutan saya, perkenankanlah saya untuk menyampaikan pantun. Di balik layar kerja si Rahman, itulah bakti si anak zaman. Sungguh hebat pasangan aman, jadikan Sultra negeri idaman. Masih ada 2, Pak. Jadi Dewan pantang sebutan, jika disebut hilang pahala. Memang bermutu pasangan aman, membawa Sultra dalam piala. Ali Mazin Lukman pasangan aman, membangun di dukun dewan. Pasangan aman memang idaman, Sultra menawan. Demikian sambutan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dirgahayu Sultraku yang ke-59 tahun. Maju, bangkit, dan jayalah Sultraku. Rapat Dewan, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kita memasuki acara ketiga, yakni sambutan Gubernur Sulawesi Tenggara. Untuk itu, pada yang terhormat Saudara Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Ali Masih SH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat anggota DPR Indonesia asal negara Bapak Ibu, yang terhormat anggota DPR Ibu Wadir Al-Dawiyah Ridwan SE, yang terhormat Ketua, para wakil ketua dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, yang terhormat anggota Forkopimda Sulawesi Tenggara, kita Wakapolda Sulawesi Kapolda, hadir sama kita mewakili Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, dan beliau Kabinet Negara BNN Sulawesi Tenggara, staf ahli ya, dan staf ahli menteri, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, dan dari dan lalu juga Gubernur atau pejabat gubernur dan mantan wakil gubernur Sulawesi Tenggara yang hadir, para bupati,
para pejabat pemerintah daerah dan para pimpinan instansi wilayah Sulawesi Tenggara yang sempat hadir, para pimpinan perbankan, pimpinan perguruan tinggi dan akademisi, pimpinan parpol, ormas, serta pimpinan media wilayah Sulawesi Tenggara yang sempat hadir. Juga hadir bersama kita mantan rektor Universitas Saleo, sesepuh tua kita, Bapak Profesor Isnur Mahmud Hamid, juga hadir bersama kita. Juga ada Ibu Masyura juga hadir bersama kita. Para kepala desa dan Sulawesi Tenggara, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh perempuan, di samping media cetak serta segenap undangan dan hadirin yang sama berbahagia. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat hadir bersama-sama yang terhormat ini dalam keadaan walafiat guna mengikuti rapat dalam rangka hari ulang tahun ke-29 Provinsi Sulawesi. Tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicintai kita sekalian mendapat syafaatnya di hari ini. Rapat dewan hadirin yang saya hormati, alhamdulillah, syukur karena di usianya daerah kita Provinsi Sulawesi Tenggara telah mencapai beberapa 20 lalu yang dilihat dari beberapa indikator yakni kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tergolong aman, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia yang meningkat, serta tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang menurun dari tahun sebelumnya. Di balik kondisi makro tersebut ada capaian-capaian yang harus mendapatkan perhatian, yaitu ada inflasi pada dua kota besar di daerah kita, Kota Kendari dan Bowo. Maret 2023 tergolong tinggi sehingga kita harus mewadainya. Ketimpangan pendapatan masyarakat yang diukur oleh Gini rasio yang masih berada pada ketimpangan level sedang. Dan hadirin yang saya hormati, selain capaian makro dan mencapai kemajuan secara mikro yang oleh pelaksanaan program pembangunan yang sudah kita laksanakan kurun waktu 4 tahun. Saya selaku Gubernur Sulawesi Tenggara bersama Bapak Dr. Haji Lukman Abdullah Sarjana Hukum MHMSI selaku Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara telah menyelesaikan 3 program unggulan strategis yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap capaian-capaian indikator makro daerah kita saat ini dan ke depan. Ketiga proyek tersebut yaitu pembangunan rumah sakit jantung
pembuluh darah dan otak (Oputaiku), pembangunan perpustakaan modern bertaraf internasional, dan pembangunan jalan kawasan wisata Kendal. Alhamdulillah, perpustakaan modern bertaraf internasional dan jalan wisata Kendal Turnipa telah difungsikan. Insya Allah 3 proyek unggulan tersebut akan diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Wisnu Haji Joko Widodo, insya Allah di tahun ini. Berbagai capaian kemajuan pembangunan, baik secara makro maupun mikro di atas meja dasar tema yang diusung dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-59 Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 ini, yakni aman sukses membangun Sulawesi Tenggara. Tema tersebut bukan untuk menggambarkan kemajuan daerah Sulawesi Tenggara yang capaian saat ini adalah hasil kerja ahli wazi Lukman Abu Nawas, tetapi merupakan capaian kerjasama hasil kerja dari semua komponen pembangunan daerah Sulawesi Tenggara. Kita bersama-sama DPR Provinsi Sulawesi Tenggara, bersama-sama TNI dan Polri, bersama-sama masyarakat Sulawesi Tenggara. Di samping itu juga dukungan dari pemerintah pusat yang begitu besar. Capaian-capaian yang menggambarkan patut disyukuri, sedang capaian-capaian yang belum sesuai harapan mesti menjadi catatan agar kita memberikan perhatian pada masa-masa yang akan datang. Ada permasalahan dan isu strategis yang harus menjadi perhatian serius bersama dalam pembangunan daerah kita ke depan, yaitu yang pertama, isu pembangunan manusia. Meskipun indeks pembangunan manusia di Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 mencapai 72,23, namun angka tersebut masih di bawah rata-rata nasional, yaitu 72,91. Untuk itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama kualitas pendidikan menengah dan pelatihan kerja terhadap kebutuhan pasar kerja masih dirasakan belum optimal, masih menjadi fokus kita. Di samping itu, peningkatan derajat kesehatan melalui optimalisasi sistem pelayanan kesehatan terus ditingkatkan, terutama menghadapi isu stunting dan persoalan kesehatan lainnya. Yang kedua, isu inflasi, ketahanan pangan, dan penanggulangan kemiskinan ekstrim. Untuk itu, upaya yang perlu dilakukan di beberapa sektor prioritas, diantaranya adalah mengurangi beban pengeluaran dan peningkatan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan petani. Kita juga perlu berupaya meningkatkan kapasitas sektor real dan menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan bagi masyarakat. Dan yang ketiga, isu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Meskipun angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara tahun 2022 sebesar 5,53%, lebih tinggi dari nasional yaitu 5,31%. Namun pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan perlu terus didorong melalui peningkatan infrastruktur dasar dan kewilayahan di Sulawesi Tenggara, melalui transformasi ekonomi pada sektor pariwisata, peningkatan produksi dan produktivitas sektor hilirisasi, pertambangan, program padat karya untuk menyerap tenaga kerja dan memaksimalkan program peningkatan
pembangunan produk dalam negeri atau P3DN, utamanya produk-produk UMKM. Keempat, isu tata kelola pemerintahan. Terkait isu ini perlu dilakukan perbaikan tata kelola melalui penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, sistem informasi pemerintahan daerah, serta kebijakan satu data. Selain keempat isu tersebut, tantangan kita saat ini adalah bagaimana kita semua menciptakan suasana yang kondusif demi suksesnya pemilihan umum tahun 2024 yang sudah di depan mata. Pilihan boleh berbeda, tetapi tujuan tetap satu, yakni mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi ke depan. Rapat Dewan yang terhormat, para undangan dan hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, kami perlu mengingatkan pentingnya kebersamaan dalam membangun daerah. Pembangunan adalah proses yang hanya mengenal awal tetapi tidak mengenal akhir. Pembangunan butuh partisipasi semua pihak dan melibatkan banyak sumber daya untuk kesejahteraan rakyat. Untuk itu, kami tetap mengharapkan kepada semua pihak, terutama unsur pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, untuk senantiasa memberikan masukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, terutama fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan pembangunan daerah kita senantiasa berjalan dan tidak ada hambatan. Akhirnya, melalui forum ini, saya selaku kepala daerah dan kepala pemerintahan kembali menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada khusus kepada DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan kepada semua pihak yang telah berperan dan berkontribusi dalam pembangunan daerah ini. Saudara-saudari hadirin yang saya hormati, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat ini dalam memperingati hari ulang tahun ke-59 Provinsi Sulawesi Tenggara. Semoga daerah kita senantiasa diberkahi sehingga selalu aman dan terus bergerak mencapai kemajuan. Dirgahayu ke-59 Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Salam. Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Gubernur atas sambutannya. Sebagai rasa syukur kita pada hari ini, marilah kita ikuti doa bersama yang dipimpin oleh Haji Aswar Dahlan Saleh LC MA. Begitu kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian, Bapak Ibu, mari sejenak bersama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya acara kita pada siang hari ini mendapatkan berkah dan manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi saudaraku yang non-muslim, izinkan kami membaca doa secara Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas
atas segala rahmat dan karunia-Mu. Pada hari ini kami berkumpul di tempat ini mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-59 Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023. Curahkanlah rahmat dan kasih sayang kepada kami semua yang hadir di tempat ini. Ya Allah, Tuhan yang memiliki kekuasaan dan kemuliaan, jadikanlah momentum ini sebagai sarana mempererat tali persaudaraan dan silaturahim di antara kami, memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan di antara kami dalam membangun bumi Anoa yang kami cintai ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami sadar perjuangan masyarakat kami belumlah usai. Perjalanan sejarah pembangunan daerah kami masihlah jauh. Oleh sebab itu ya Allah, hindarkanlah masyarakat kami dari fitnah dan malapetaka. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan permusuhan. Ya Allah, berikanlah selalu pada kami jalan keluar dari segala masalah dan rintangan, serta mantapkanlah tekad kami untuk bersama membangun demi terwujudnya cita-cita pendahulu dan para pemimpin kami. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, berikanlah kepada para pemimpin kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkanlah kepada mereka hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami semua ini ya Allah hamba-Mu yang amanah, jujur dan profesional dan penuh pengabdian, serta aparatur yang berakhlak mulia dan beriman, agar terwujud daerah kami yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kehidupan yang sejahtera di bawah ridha dan lindungan-Mu. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa orang tua dan para pendahulu kami, serta terimalah amal perjuangan kami, karena Engkaulah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha mengampunkan doa. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Haji Aswar Dahlan Saleh yang telah memimpin doa bersama. Rapat Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah penutup. Namun sebelum rapat paripurna ini saya tutup, perkenankanlah saya atas nama pimpinan rapat serta wakil ketua dan anggota DPRD menyampaikan terima kasih kepada para undangan dan hadirin serta seluruh anggota atas kesediaannya mengikuti acara ini dari awal sampai selesai. Akhirnya dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna hari ini dengan resmi saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Salam. Selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Hadirin undangan yang kami hormati, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-59 Provinsi Sulawesi Tenggara dinyatakan selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.